Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita belajar tentang psikologi agama, yang mana materi pada hari ini hubungan psikologi agama dengan tasawuf, yang mana saya akan menyampaikan materi ini. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan pengertian psikologi agama. Psikologi agama adalah sebuah cabang dari psikologi yang mempelajari dinamika kejiwaan individu dalam konteksnya sebagai manusia yang menjalankan agama dalam bentuk peribadatan atau keyakinan maupun ritual dalam kehidupan sosial dan beragama. Nah, saat mempelajari perkembangan keagamaan di setiap fase kehidupan, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Nah, mengkaji pengaruh agama terhadap kehidupan individu, terutama pengaruhnya terhadap fungsi mental dan kesehatan jiwa setiap individunya manusia. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi agama. Nah, ruang lingkup psikologi agama itu gambaran tentang bagaimana subjek yang terdapat dalam suatu permasalahan. Nah, yang pertama yaitu berbagai macam emosi yang muncul di luar kesadaran yang terlihat dalam kehidupan keagamaan sehari-hari. Jadi bagaimana emosi kita dalam terlibat kehidupan beragama di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu cara seseorang merasakan dan mengatasi kehubungannya dengan Tuhan serta personal. Contohnya, bagaimana manusia tersebut merasa lega secara batin terhadap dirinya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu pengajian, penelitian, analisis terhadap pengaruh keyakinan dalam kehidupan setelah mati atau akhirat pada setiap orang-orang. Oke, baiklah, tadi yang pertama, yang kedua, ketiga, selanjutnya yaitu yang keempat. Nah, yang keempat yaitu penelitian dan analisis terhadap kesadaran dan perasaan seseorang terhadap keyakinan tentang surga, neraka, dosa, dan pahala yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan. Nah, yang kelima yaitu adalah penelitian dan analisis terhadap pengaruh pemahaman seseorang terhadap ayat-ayat suci terhadap perasaan lega batinnya. Jadi semua aspek ini termasuk dalam kesadaran keagamaan dan pengalaman keagamaan setiap individunya. Oke, baiklah, selanjutnya kita membahas tentang pengertian tasawuf. Nah, tasawuf itu adalah istilah khusus dari mistisisme dalam Islam. Nah, tujuannya mistisme ini adalah mencari hubungan langsung dengan Allah. Nah, intisari dari mistisme ini termasuk di dalam tasawuf, yang mana ialah kesadaran tentang adanya komunikasi dan dialog antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di istilah Arab itu disebut dengan istitihad, dalam Inggris disebut dengan mystical union, yang mana tasawuf merupakan ilmu pengetahuan tasawuf atau sufisme, mempelajari suatu ajaran yang mana jalan bagaimana seorang muslim bisa benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, tadi tentang pengertian dari tasawuf. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari tasawuf sendiri. Nah, ilmu tasawuf itu pada dasarnya bila dipelajari secara esensial mengandung 4 unsur. Yang pertama, metafisika. Nah, metafisika itu yaitu hal-hal yang di luar alam dunia atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu gaib. Nah, yang kedua yaitu etika. Nah, etika adalah yaitu ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya dengan melihat pada amaliyah manusia. Nah, selanjutnya yaitu psikologi. Nah, psikologi yaitu dalam tasawuf itu adalah memfokuskan penyelidikan terhadap diri sendiri, yaitu diarahkan terhadap penyadaran diri sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu estetika. Estetika yaitu ilmu keindahan yang menimbulkan seni untuk meresapkan seni dalam diri kita sendiri. Oke, baiklah, yang terakhir yaitu hubungan antara psikologi agama dengan tasawuf. Nah, hubungan antara psikologi agama dan tasawuf terletak pada kesamaan tujuan dari hubungan psikologi agama dan tasawuf itu adalah memahami serta meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual manusia. Nah, psikologi agama itu mengkaji pengaruh keimanan dan praktik keagamaan terhadap kondisi psikologis
Nah, sedangkan tasawuf itu menekankan penyucian jiwa dan kedekatan setiap individu dengan Tuhan. Nah, keduanya itu merupakan memiliki hubungan yang sangat erat karena psikologi agama itu terhadap individu dan tasawuf itu terhadap batin kita, kepada kedekatan batin kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu keduanya juga itu memfokuskan pada transformasi diri, yang mana di dalam psikologi agama Islam yaitu menggunakan terapi berbasis spiritual. Nah, contohnya seperti mengatasi stres dan kecemasan. Nah, secara sementara tasawuf yaitu menawarkan metode seperti zikir, tafakur, dan riyad untuk mencapai ketenangan batin. Nah, selain itu, keterlibatan dalam praktik tasawuf terbukti memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental, selaras dengan temuannya psikologi agama tentang manfaatnya keimanan bagi keseimbangan emosional. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.